Shalom, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membahas firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk hari ini. Kalau masih ada satu hari lagi Tuhan, Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan membahas sedikit daripada firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu. Engkau yang pakai hamba menjadi alat di tangan-Mu, dan juga Engkau yang berkati setiap kami yang mendengarkannya. Biar Tuhan firman ini boleh benar menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita ke Kejadian pasal yang 41. Kita akan membahas dan melanjutkan kisah hidup daripada anak Tuhan yang bernama Yusuf. Ya, ini adalah bagian yang kelima. Ya, udah gak terasa kita udah bagian yang kelima. Dan dimana di sini kita akan melihat bagaimana hidup Yusuf itu mulai berbalik ya. Kalau kemarin-kemarin kita bahas gimana Yusuf itu kok kayaknya hidupnya sial terus gitu. Kok hidupnya kayaknya susah banget gitu ya. Ada inilah, ada itulah, nanti dilupain lah, nanti dijual oleh saudaranya. Ya, tapi di pasal ini ada sebuah kisah yang cukup menjadi titik balik daripada Yusuf, oke? Ya, seperti biasa kita akan bahas ayat per ayat, di mana hari ini akan banyak ayat Alkitab yang akan kita buka ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mendengarkan, silahkan siapkan Alkitabnya ya. Kita buka bersama. Jadi sambil saya membahas, Bapak Ibu juga melihat Alkitabnya. Jadi supaya kita sama-sama melihat firman Tuhan. Oke? Saya akan langsung mulai dari ayat yang pertama sampai yang ketujuh ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Bapak Ibu, jadi ini tadi kita lihat ya, udah 2 tahun lewat. Ya, dari yang dimana juru minum dan juru makanannya itu di penjara, juru minum dan juru rotinya Firaun di penjara dan ketemu Yusuf. Ini udah 2 tahun. 2 tahun berlalu. Ya, kemudian si Firaun ini yaitu adalah raja Mesir, itu dia bermimpi. Ya, dan ini mimpinya katanya ada sungai Nil, keluar 7 ekor lembu yang indah ya dari sungai Nil ya. Keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Jadi Bapak Ibu, ini isinya mimpi Firaun ya. Kita harus bayangkan, katanya dari sungai Nil ya, dari dalam sungai itu tiba-tiba ada lembu yang gemuk ya, 7 ekor. Kemudian nggak lama ada lagi 7 ekor yang kurus, dan yang kurus ini makan yang gemuk. Nah, terus kemudian ada 7 gandum lagi. Nah, yang kurus juga makan yang gemuk gitu ya. Jadi itu mimpinya Firaun. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 8, pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Jadi ini pagi-paginya ya, setelah dia dapat mimpi, lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Semua orang ahli dan berilmu. Jadi wise man and magician. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi di saat itu ada orang-orang yang memang terpelajar, yaitu scholars ya, yang pinter-pinter. Mereka, Mesir adalah salah satu negara yang sangat maju di ancient world ya. Makanya kita lihat bagaimana mereka bisa bangun piramid dan lain-lain. Mereka adalah salah satu bangsa yang sangat maju ya. Jadi jelas isinya adalah orang-orang yang pintar. Ya, dipanggil orang-orang pintar ini, dan kemudian yang kedua adalah ahli sihir ya, orang berilmu ya. Nah, ini
ya ahli sihir gitu loh. Ini orang-orang kayak dukun-dukunnya dia yang sakti-sakti gitu. Nah kemudian dia ceritakan gitu ya. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Dia udah gusar, dia udah bingung kenapa mimpinya begini ya. Dia ceritain ke orang-orang dan dia panggil semua orang pintar yang ada yang mungkin bisa mengartikannya, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa. Dan kita ingat Bapak Ibu ya, di sini Yusuf adalah seorang yang sangat dikarunia Tuhan, bagaimana dia tuh bisa mengartikan mimpi-mimpi. Kita tahu bagaimana dia mengartikan mimpi sang juru minum dan juga sang juru roti ya. Ayat 9. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, nah ini nih udah 2 tahun ya, akhirnya orang yang dia tolong, orang yang dia artikan mimpinya 2 tahun lalu, dia baru ingat, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Jadi dia setelah 2 tahun dia baru kayaknya hari ini harus ngaku deh salahnya. Ya ampun, udah 2 tahun ya. Nah, waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana, beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami di sana seorang muda Ibrani ya. Nah ini nih, hamba kepala pengawal istana itu, kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi, aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Akhirnya ya, padahal di penjara Yusuf udah pernah bilang jangan lupakan aku, tapi setelah 2 tahun baru inget nih juru minumnya ya. Ayat 14, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf ya. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Akhirnya Bapak Ibu, akhirnya saudara-saudari sekalian yang dikasih oleh Tuhan, inilah kesempatan Yusuf. Inilah kesempatan Yusuf, akhirnya dia ketemu seorang raja Mesir ya. Dan apa yang terjadi? Ayat 15, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan tak seorang pun tak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya engkau yang mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Wah ya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu perjalanan hidup Yusuf ya, bukanlah perjalanan hidup yang mudah. Dia adalah orang yang teguh berdiri dalam kebenaran, teguh berdiri dalam iman dia kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat hidupnya, kok kayaknya gak enak-enak amat. Kok kayaknya malah ada aja masalah. Dia dijahatin orang lah, kena sial lah, segala macam. Tapi apa Bapak Ibu, sekalinya dia dapat kesempatan, sekalinya dia dapat kesempatan untuk memutarbalikkan nasibnya, siapa yang dia ingat? Siapa yang dia berikan kemuliaan? Dia bilang, sekali-kali bukan aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita merasa kayak, oh saya udah setia nih sama Tuhan, saya udah bertahun-tahun ikut Tuhan, saya udah melayani dia, saya udah setia, saya udah gak pernah kompromi dengan kebenaran, saya benar-benar ikut dia secara setia. Tapi kenapa Tuhan, hidup saya kok gak berubah dan susah gitu? Dan bahkan di saat mungkin ada kesempatan untuk kita berubah, atau ada kesempatan untuk nasib kita berubah, kita berpikir kayak, oh ini mah bukan Tuhan, ini karena saya. Ini karena saya yang setia, ini karena saya yang luar biasa, ini karena saya yang bisa menanggung semua kesusahan ini. Kita lupa Tuhan. Dan di sini Yusuf, dia walaupun dilupakan orang, dia dibuang orang, tapi sekalinya dia dipuji, sekalinya dia diagungkan oleh seorang raja, dia bilang bukan aku, itu Allah.
Luar biasa ya. Makanya kita lihat bagaimana anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tidak akan ada kesombongan sedikit pun dalam dirinya. Itulah salah satu ciri-ciri anak Tuhan yang benar. Dia gak akan sombong, dia gak akan bilang kayak, oh ya emang saya raja, saya yang hebat, saya yang mimpi apa aja saya bisa lah artiin, tenang aja. Enggak, dia bilang, bukan aku, tapi Allah. Luar biasa ya, kita lihat. Lalu apa? Ayat 17 dan sampai 24 ini akan saya skip ya, karena ini sama persis. Jadi di sini adalah ceritanya 17 sampai 24 ini adalah Firaun ceritain ke si Yusuf mimpinya seperti apa. Itu sama seperti ayat 1 dan 7 yang kita udah baca ya. Jadi kita akan langsung ke ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Sekali lagi Yusuf selalu apa ya? Selalu memberikan semua kredit, semua kemuliaan itu untuk Allah. Dia gak pernah bilang saya, oh ini artinya gini. Dia gak langsung ngomong gitu, tapi dia langsung bilang apa? Allah telah memberitahukan. Jadi Yusuf ini selalu ingat siapa yang sesungguhnya benar-benar berkuasa, punya kuasa. Dan itu luar biasa ya. Kalau kita taat, kalau kita setia sama Tuhan dalam kondisi enak, saya rasa banyak orang yang bisa. Tapi apakah kita akan tetap setia waktu kondisi gak enak? Waktu mungkin kita sedang sakit, waktu mungkin kita sedang ditimpa bencana, ditimpa kesusahan, apakah kita tetap setia? Seperti Yusuf di sini, dia tetap mengagungkan Tuhan. Dalam kondisi dia yang sukar, dalam kondisi dia yang susah. Dia bisa aja kalau Bapak Ibu tahu ya, kalau Allahnya Firaun itu beda. Bukan sama seperti orang Ibrani. Yang Firaun sembah itu beda. Tapi di sini dengan tidak malu-malu, dengan tidak tanggung-tanggung, ya, Yusuf mengembalikan segala kemuliaan untuk Allah. Kemudian apa yang terjadi? Dia ceritakan artinya. Ayat 26. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama, katanya. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Jadi tadi angka 777 itu ya, yang 7 lembu, 7 gandum, itu semuanya menggambarkan lama tahunnya. Jadi ada 7 tahun baik, 7 tahun buruk. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Jadi kelaparan yang akan menimpa itu luar biasa banget. Jadi 7 tahun akan luar biasa subur, luar biasa berlimpah ya makanan di Mesir. Tapi 7 tahun kemudian tuh wah bakalan gersang banget sampai habis lah semuanya ya. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Sampai ada 2 kali mimpinya kan 2 kali ya. Itu artinya ini bakalan segera terjadi, ini bakalan pasti terjadi, gitu loh. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Itulah Yusuf punya penjelasan itu, dia kasih tahu Firaun. Dan ayat 33 sampai 36. Bapak Ibu, oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir.
Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dan ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf tidak saja mengartikan mimpinya, tapi di sini dia menggunakan hikmatnya. Dia berani-beraninya loh, dia berani-beraninya kasih tahu Firaun bagaimana bertindak. Dia kasih suggestion, dia kasih sebuah input, masukan kepada Firaun. Nih Firaun, arti mimpinya ini. Jadi ya Bapak Firaun, lebih baik gini deh cara kerjanya nih. Lebih baik Bapak Firaun lakukan ini deh. Luar biasa ya. Ini dia dengan hikmat dia gitu loh. Dengan hikmat dia yang dia pakai, yang dia dapat dari Tuhan, dia lakukan ini. Kemudian dari kisah ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, apa yang terjadi? Kita lihat bagian terakhir firman Tuhan. Saya tahu dari tadi kita hanya membaca dan saya sedikit saja membahas ya, tapi kita harus tahu dulu alur ceritanya. Ya, ini bagian terakhir 37-41. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Bayangkan ya, Firaun dan semua pegawainya. Jadi bayangkan sebuah input yang daripada seorang narapidana, seorang penjara, terus dikasih tahu ke raja, terus raja bilang, masuk akal, ide bagus gitu loh. Dan semuanya setuju, penasehat-penasehatnya, pegawainya semua setuju. Bapak Ibu, kalau itu bukan campur tangan Tuhan, itu apa? Itu jelas bukan hanya hikmat Yusuf ya, jelas itu juga ada campur tangan Tuhan yang bagaimana menaruh hati Firaun dan para pegawainya ini satu hati gitu. Oh, mereka langsung setuju, benar nih, ini anak luar biasa ya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah? Dia tanya ke para pegawainya. Dia bilang, mungkin gak nih kita dapat seseorang yang luar biasa kayak gini, yang penuh dengan roh Allah? Bapak Ibu, bagaimana caranya seseorang bisa melihat Allah di dalam diri kita? Ini lihat bagaimana Firaun melihat Allah di dalam diri Yusuf. Lewat tutur katanya, lewat mungkin dia sudah diceritakan oleh juru minumnya bagaimana orang ini begitu baik, begitu luar biasa. Mungkin bagaimana cara dia berperilaku. Tapi roh Allah terpancar dari hidup Yusuf. Luar biasa. Anak Tuhan yang luar biasa. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukannya semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bapak Ibu, jadi ternyata Firaun juga dari tadi menyimak semua kata-kata Yusuf ya. Dari tadi Yusuf selalu bilang Allah yang kasih tahu, Allah yang inilah, Allah yang itu ya. Allah yang lakukan ini, Allah akan segera melakukannya. Dia selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Dan Firaun menyimak itu dan dia bilang katanya, oke, karena Allah memberitahukan semuanya kepadamu, katanya, ya. Jadi karena Yusuf selalu mengembalikan semua kemuliaan kepada Allah, maka orang yang memandang Yusuf pun melihat, gila, ini orang ya punya Allah di sisinya. Ngeri banget, ini luar biasa sekali ini orang. Dia punya Allah. Itulah makanya dia bisa begitu hebat ya, begitu bijaksananya. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Lihat Bapak Ibu titik baliknya. Lihat Bapak Ibu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Inilah titik baliknya. Cuman dari satu kali panggilan ya, hidup Yusuf yang dari narapidana, yang dari
orang yang dipenjara jadi orang yang paling berkuasa di tanah Mesir. Dan bahkan itu dikatakan katanya yang lebih daripada Firaun itu cuma tahtanya. Tapi semua yang dikatakan Yusuf, ini siapa? Ini orang Ibrani, bukan dia bahkan bukan orang Mesir. Tapi orang Mesir, raja, itu bisa percaya dan berikan semua kekuasaannya kepada Yusuf. Luar biasa anak Tuhan. Kita akan belajar sedikit dari kisah ini. Apa yang saya mau bahas? Ya, dari kisah ini kita udah bahas ya, dari awal sampai pada ayat 41 ini kita melihat perjalanan hidup Yusuf lagi, dan ada beberapa hal yang saya mau jelaskan. Yang pertama adalah waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu pada saat ini kondisi negara kita, bangsa kita itu sedang sangat-sangat sukar, sangat-sangat sulit ya. Jelas pandemi ini udah makin parah. Beberapa hari ini kita udah menjadi top nomor satu dunia. Saya tahu ini adalah kondisi yang sangat mengerikan, kondisi yang sangat sulit bagi kita semua ya. Secara ekonomi, secara psikis, bahkan mungkin kesehatan, ada beberapa dari kita yang sudah kena mungkin. Ini sangat mengerikan. Dan kita mungkin sangat wajar bagi kita manusia, kita bertanya-tanya, Tuhan sebenarnya ini Tuhan sedang ngapain ya? Tuhan, engkau nggak lihat anak-anakmu? Bukannya aku udah setia Tuhan, bukannya gerejamu udah setia Tuhan, tapi kenapa kita juga kena seperti ini Tuhan? Dan pada hari ini saya mau katakan bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Kita akan buka beberapa firman Tuhan. Saya harap firman Tuhan ini akan bisa menjadi sebuah bekal kekuatan bagi kita menjalani hari-hari kita ke depan ini. Yang pertama itu adalah Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak pernah lupa akan janji Dia. Seperti bagaimana Dia memimpin Yusuf, Dia juga akan memimpin kita. Kita buka firman Tuhan di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah isi hati Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini, mungkin gampang atau mudah untuk kita nganggap Tuhan itu sedang lalai. Mana janji Tuhan? Tuhan katanya engkau akan menggandeng tanganku, katanya engkau akan berjalan bersamaku. Mana Tuhan? Mungkin kita seperti firman Tuhan yang pada hari ini kita sedang baca, katanya kita anggap Tuhan itu lalai. Tapi kita harus ingat lagi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Dan katanya Ia itu sabar terhadap kita. Tujuan utamanya Dia itu bukanlah mengeluarkan kita dari masalah. Saya ulang sekali lagi, tujuan Tuhan itu bukanlah hanya mengeluarkan kita dari masalah, tetapi supaya kita tidak binasa. Maksudnya binasa ini apa Bapak Ibu? Bukan mati. Binasa di sini itu celaka, yaitu masuk ke neraka, yaitu perpisahan yang kekal dengan Allah. Itu yang Tuhan gak mau. Bukan berarti penyertaan Tuhan itu artinya anak-anak Tuhan gak akan mati. Mati secara fisik itu gak apa-apa, tapi mati secara rohani itu yang bahaya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kehendak Tuhan itu jangan sampai kita binasa. Karena itu waktu Tuhan itu kita kadang gak ngerti. Yang kita mau apa? Tuhan sekarang juga pandemi hilang. Bagaimana kalau Tuhan mau mengajar kita?
melalui pandemi ini. Bapak Ibu tahu, banyak orang yang mungkin dalam hidupnya berpikir bahwa uang adalah solusi daripada hidupnya. Ya, banyak orang yang menjadikan uang itu adalah tujuan hidup, betul ya? Banyak. Ya, tapi waktu pandemi ini terjadi, saya beberapa kali ngobrol dengan orang-orang yang sangat-sangat berduit ya. Dia bilang, kalau udah begini ya, uang gak ada artinya ya. Kalau kita udah sesek, kita udah gak bisa napas, yang kita mau cuma apa? Cuma napas. Kalau kita udah sakit, yang kita mau cuma apa? Oh ya, kita sembuh gitu loh. Uang udah gak ada artinya. Saya gak tahu ya. Bukan berarti uang itu kita gak butuh. Tapi di saat kesehatan itu kita keganggu, yang kita mau itu cuma sehat. Kita keluarkan uang yang kita udah simpan. Kita pakai uang yang kita udah simpan. Untuk apa? Ya udah, yang penting sembuh dulu dah. Yang penting sembuh dulu dah. Jadi itulah yang terjadi. Melalui pandemi ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan banyak sekali mau mengajari kita. Barusan kita baca bagaimana Tuhan gak pernah lupa akan janjinya. Kita harus percaya itu dulu. Janji apa? Janji apa? Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Janji apa yang Tuhan gak pernah lupa? Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa rancangan Tuhan untuk kita itu adalah rancangan yang indah, rancangan yang damai sejahtera. Rancangan yang damai sejahtera yang indah itu kadang-kadang kita nggak bisa terima. Kita nggak suka dengan rancangan seperti itu. Padahal itu adalah rancangan yang terindah. Apa yang saya maksudkan Bapak Ibu? Jikalau ada seseorang yang sudah sakit, misalnya anggaplah saya sakit stroke, dan saya vegetatif, yaitu nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak bisa, saya hanya terbaring di kasur tidur ya. Saya udah kena otaknya, anggap saja ya, atau setengah badan saya udah susah, saya buang air juga di tempat tidur, saya makan juga di tempat tidur. Kira-kira rancangan yang sejahtera atau damai itu seperti apa? Sembuh kah? Atau Tuhan panggil? Kalau Tuhan panggil, secara cepat Tuhan panggil, ya baik. Tapi kalau seandainya rancangan damai sejahtera yang Tuhan maksud adalah, oke, William, saya mau kamu terbaring seperti itu 6 bulan lagi, baru saya panggil kamu pulang. Loh, kenapa Tuhan? Bagaimana mungkin ini rancangan kebaikan? Saya udah vegetatif, saya udah koma, saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Terus Tuhan biarkan saya terbaring gitu? Iya, karena saya mau ngajarin keluarga kamu. Mungkin gak? Mungkin, tapi kadang kita secara otak kita, mana ada yang baik dari itu? Mana ada yang damai sejahtera dari itu? Kita gak mau terima. Tapi lihatlah firman Tuhan bilang, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang menjadi fokus Tuhan itu adalah jiwa kita, kerohanian kita, fisik. Ya Tuhan peduli, ya Tuhan sayang fisik kita juga. Tapi yang Dia lebih sayang itu adalah jiwa, roh kita. Karena setelah nanti mati, jiwa ini apa? Kita paling dikubur, kita dibakar, atau
apapun itu. Mungkin kita, bagaimana Tuhan memanggil kita itu beda-beda caranya. Yang terpenting itu adalah roh kita. Dan itulah yang Tuhan mau selamatkan. Bukan hanya perutmu yang dikenyangkan. Bukan hanya hidupmu yang dinyamankan. Tapi jiwamu yang diselamatkan. Itulah rancangan damai sejahtera. Nah, hal ini yang kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan kita gak suka, kita gak terima. Aduh, kalau ikut Tuhan begitu, berarti di dunia ini bisa jadi hidup saya sampai mati begini-begini aja. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ini akan mematahkan atau sangat sulit untuk ditelan, tapi bisa jadi ya. Tapi secara kerohanian kita diselamatkan. Tapi secara roh, secara jiwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Mau gak? Nah, ini yang seringkali orang tuh salah goalnya. Dia pikirnya adalah, saya mau hidup saya enak. Kalau hidup Bapak Ibu maunya enak, itu bukan ikut Tuhan Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu jiwa selamat. Hidup enak itu gak ada jaminannya. Hidup damai sejahtera, iya. Jadi mana yang kita pilih? Kekekalan atau 60-70 tahun di dunia ini? Mana yang kita pilih? Terkadang kita punya rencana-rencana kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita berpikir, oke, tahun segini saya akan segini, tahun ini saya akan ini, tahun ini saya akan kayak gini gitu ya. Bapak Ibu, saya ingat dulu waktu muda, waktu umur belasan tahun ya, saya punya tuh. Ya jelas lah ya, semua orang mungkin punya ya. Ya rencana-rencana kita lah. Oke, tahun segini saya mau kuliah. Kemudian setelah lulus kuliah saya mau cari kerja. Berapa tahun cari pengalaman. Habis itu saya mau menikah. Kemudian umur segini saya mau punya anak gitu ya. Kemudian umur segini. Ya kita semua punya planning itu, betul gak? Tapi apa kata firman Tuhan? Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berapa banyak orang yang bilang, aduh gila gara-gara COVID nih, gara-gara corona nih, gue udah planning, gue udah tahu nih gue mau ngapain nih, aduh bubar semua. Berapa banyak teman-teman saya yang tadinya mau menikah terus aduh undur dah. Ya itu satu hal menikah. Ada lagi yang mungkin dia udah mau naik jabatan, mungkin ada satu lagi yang baru buka usaha, kena corona. Terus kita bertanya lah, Tuhan kok begini ya? Kok begini ya? Sekali lagi, ini juga mengajarkan kita gak sih? Kalau ternyata sebaik apapun planning kita, sebaik apapun rencana kita, ujung-ujungnya ada faktor X yang kita gak bisa kendalikan. Mau kita hitung-hitungannya udah jago, planningnya udah jago, ya semua hal. Tapi ada faktor Tuhan. Dimana di saat itu dia bekerja, wah udah bubar. Di masa pandemi ini harusnya kita semakin berasa kita itu gak berarti dan gak berguna tanpa Tuhan. Benar gak sih? Harusnya melalui pandemi ini kita semakin belajar bahwa hidup kita itu benar-benar bergantung sama Tuhan loh. Kamu mau apa? Kalau Tuhan bilang enggak, emang kamu bisa? Nggak bisa. Dan firman Tuhan bahkan udah pernah bilang juga, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah udah dari ratusan ribuan tahun yang lalu, Salomo tuliskan, dia adalah orang yang paling bijaksana di muka bumi. Dia bilang, segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu bahagia, ada waktu sedih, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Nah, waktu-waktu ini dalam hidup kita ini gimana? Waktu senang kita ikut Tuhan gak? Waktu sedih kita ikut Tuhan gak? Waktu tertawa kita ikut Tuhan.
Sekarang waktu hancur hati, apakah ikut Tuhan? Pengkhotbah udah bilang bahwa hidup ini akan ada fasenya, akan ada waktunya. Tapi bukan waktunya ini yang terpenting. Ya, terkadang kita hanya mengejar waktu-waktu bahagia, betul gak? Tapi kita lupa bahwa hidup itu ya campur aduk. Ada waktu bahagia, ada waktu sedih, ada waktu tertawa, ada waktu menangis ya. Di waktu-waktu inilah mau susah senang kita ikut Tuhan. Seperti Yusuf. Ya, balik lagi kita lihat bagaimana ini poin-poinnya ini juga saya ambil dari bagaimana hidupnya Yusuf. Susah senang dia ikut Tuhan. Bapak Ibu, kalau nanti kita akan bahas sedikit lagi ya. Ini udah tinggal beberapa bagian lagi hidup Yusuf. Kita lihat bagaimana dia waktu jadi orang paling berkuasa di satu Mesir pun. Kita lihat dia gak lupa Tuhan. Dia gak lupa Tuhan. Jadi apa Bapak Ibu yang harus kita lakukan di saat-saat yang sulit ini, di saat-saat yang sukar ini? Kita buka Alkitab kita ya, ke Lamentation itu apa ya namanya ya? Lamentation itu Ratapan, sorry ya. Saya agak lupa. Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 32. Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 32. Apa yang kita harus lakukan? Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya, yang kita harus lakukan adalah dengan diam menanti pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Maksudnya apa? Katanya anak muda itu bagus untuk memikul sebuah beban pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Bahkan di sini katanya Tuhan membebankannya loh. Tuhan memberikan atau membiarkan beban dalam hidup anaknya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Bahkan ya, Tuhan bilang biarlah dia tersungkur mukanya sampai ke tanah, katanya apa? Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Bapak Ibu, tidak selama-lamanya kondisi kita ini akan seperti ini. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Bapak Ibu, kalau Tuhan sedang berkati kita dengan uang yang berlebih, dengan kesehatan, kita bisa bilang ya, Tuhan sedang menyayangi kita, benar? Tapi kalau kita sedang ditimpa masalah seperti ini, pandemi, apakah kita bisa bilang juga, Ia menyayangi kita menurut kebesaran kasih setianya? Padahal yang Tuhan lakukan itu sama. Hanya bentuknya aja beda. Yang satu melalui berkat, yang satu melalui pengajaran. Dua-duanya sama-sama sayang. Sama seperti seorang orang tua yang lagi kasih anaknya permen, sama yang satu lagi pukulin anaknya karena anaknya salah. Dua-duanya orang tua yang sayang. Kita gak bisa bilang Tuhan itu tidak sayang kita pada waktu masa-masa kita sedang susah seperti ini. Dia tetap sayang, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin ya? Mungkin kita berpikir, aduh kondisi saya susah banget ya. Pegang teguh firman Tuhan. Kita lihat isi hati Tuhan. Kita lihat firman-Nya. Kita bedah isi hatinya. Dan betul, kita akan temukan bagaimana betul Dia begitu sayang sama kita. Dan saya akan tutup dengan satu firman Tuhan, yaitu di Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Dia. Seperti yang Yusuf lakukan ya, dalam hidupnya dia selalu akui Tuhan. Dia selalu mengembalikan semua kemuliaan, semua pujian dia balikin ke Tuhan. Dia berikan ke Tuhan. Dia akui Tuhan dalam jalannya. Jadi apa
Lihat bagaimana Yusuf gak pernah pakai pengertiannya sendiri. Dia andalkan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dan kita lihat kisah hidupnya. Dari yang dijual, dari yang dijahatin, difitnah, segala macam, dilupakan. Sampai pada akhirnya hidupnya berubah. Dan belum selesai. Kita akan lanjutkan lagi kisah Yusuf selanjutnya. Tapi pada pagi hari ini, pada hari ini, ya, biarlah kita semua ingat bagaimana kasih Tuhan nyata dalam hidup kita, walaupun masa-masa sedang susah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Sekali lagi, Engkau yang sempurnakan firman ini, dan biarlah boleh tertanam di setiap hati kami, Tuhan, yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.